secara dilantai utang itu berada pada posisi 2.700 triliun. Bunganya kurang lebih 250-an triliun. Itu aja angkanya. Yang paling penting menurut saya, utang pinjaman itu harus dipakai untuk hal-hal yang produktif, yang memberikan revenue, yang memberikan income, yang memberikan return kepada negara. Manfaatnya harus ada. Jangan pinjaman itu dipakai untuk hal-hal yang konsumtif, misalnya subsidi BBM itu. Nah, pertanyaannya, banyak dari angka-angka ini tidak tercatat sebagai utang negara. Jadi kalau kita tambahkan ke utang negara yang sudah banyak sekali, itu utang negara kita makin besar dan tidak terkendali. Ya, hari ini kan untuk bayar pokoknya aja 400 triliun. Untuk bayar bunganya saja hampir 370 triliun. Total itu 770 triliun satu tahun. Apalagi utang yang tidak tercatat ini bisa-bisa lebih dari 800 triliun. Ya, istilah saya, ekonomi Indonesia sudah di ICU sebetulnya. Harus pakai ventilator terus. Ventilator itu artinya utang lagi, karena untuk bayar bunga saja harus minjam. Nah, yang kedua adalah itu berkaitan dengan cara kita memandang bangsa dong. Kalau ada harapan, nggak ada soal, mau berhutang itu biasa, mau harga naik juga biasa. Kalau dikelola hutang itu dalam upaya untuk memproyeksikan masa depan. Tapi justru emak-emak, mahasiswa, tukang ojek, segala macam itu pusing karena harapan terhadap masa depan nggak diperlihatkan. Bahkan mereka sekarang takut bahwa jangan-jangan pajak jaket ojek itu juga, beli jaket gojek itu juga akan dipajaki itu dengan segala macam aturan tambahan. Jadi ketakutan rakyat itu beralasan karena tidak ada cahaya di masa depan. Satu-satunya cahaya yang diperlihatkan terus ibu kota. Itu abstrak sekali itu. Rakyat nggak ngerti apa hubungannya ibu kota dengan daya beli. Jalan-jalan tol akan diperbanyak lagi, itu kereta cepat. Rakyat bilang ngapain? Kalau yang dihadapi sekarang adalah harga minyak goreng yang betul-betul tembus batas akal sehat berapa 50.000 sekian dan nggak pernah turun lagi. Sebenarnya yang disebut raja dari segala raja itu adalah uang. Uang itu adalah raja dari semua kerajaan-kerajaan. Uang itulah semua dari segala negara-negara. Baik uang itu untuk semua keperluan umat manusia. Tujuan daripada beliau Mr. Don Pedro itu untuk datang di Indonesia itu adalah dua. Pertama, melihat hutang-hutang Indonesia yang sudah tidak bisa dipikirkan lagi oleh rakyat sendiri. Kedatangan adalah untuk membayar hutang-hutang Indonesia, melunasi hutang Indonesia. Terus dan memberikan tadi kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Kita tidak boleh kecewa ke pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah menjalankan sesuai kesanggupan dan kemampuannya. Kita juga harus sadar, pemerintah itu berjalan dengan baik kok. Yang penting sebenarnya pemerintah memahami. Artinya memahaminya itu rakyat ini bagaimana. Contoh, masalah pembangunan, silakan. Tapi tolong ditamakan dulu rakyat ini. Itulah tujuannya mau dikasih rakyat ini 1M sampai 3M gitu. Jokowi bayar utang ke Cina, duitnya dari mana? Jakarta, utang luar negeri ULN Indonesia pada Mei 2022 kembali menciut. Posisi ULN Indonesia pada akhir Mei 2022 tercatat sebesar 406,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 410,1 miliar dolar AS. Demikianlah dikutip CBNC Indonesia,
Berdasarkan siaran pers dari Bank Indonesia (BI) Senin tanggal 18 bulan 7 2022. Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN, sektor publik pemerintah dan bank sentral maupun sektor swasta. Secara tahunan, ULN Mei 2022 terkontraksi 2,6% (YoY), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 2,0%. ULN pemerintah bulan Mei 2022 konsisten melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN pemerintah pada Mei 2022 tercatat sebesar 188,2 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 190,5 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,5% YoY, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi sebulan sebelumnya yang sebesar 7,3% YoY. Tren penurunan ULN terjadi seiring beberapa seri surat berharga negara (SBN) yang jatuh tempo di bulan Mei 2022 dan pengaruh sentimen global yang memicu pergeseran investasi portofolio di pasar SBN domestik oleh investor non-residen. ULN swasta menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada Mei 2022 tercatat sebesar 209,4 miliar dolar AS, turun dari 210,9 miliar dolar AS pada April 2022. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 0,7% YoY setelah tumbuh 0,3% YoY pada bulan sebelumnya. Penurunan tersebut dikontribusikan oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan non-financial corporation yang mengalami kontraksi sebesar 0,9% YoY setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 0,8% YoY. Perkembangan ini terutama berasal dari pembayaran pinjaman dan surat utang yang jatuh tempo. Di sisi lain, ULN, Lembaga Keuangan Finansial Corporation, tumbuh sebesar 0,3% YoY setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,9% YoY. Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada bulan Mei 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 32,3%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 32,6%, tulis BL. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 86,7% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan, pembangunan, dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. Utang Indonesia juga dilaporkan mayoritas menurun, hanya utang ke Hong Kong saja yang mengalami kenaikan. Utang ke Singapura mengalami penurunan 3 bulan beruntun dan utang ke Jepang turun 2 bulan beruntun. Utang ke AS yang melonjak dan mencetak rekor tertinggi pada April mengalami penurunan US dollar 34 juta menjadi US dollar 34,864 miliar. Tak hanya kepada Singapura, utang Indonesia kepada Cina juga menurun. Pada Mei lalu, nilai utang Jakarta kepada Beijing sebesar US dollar 21,779 miliar atau Rp 326,7 triliun.
turun sekitar Rp 2,9 triliun dari sebelumnya. Dari total utang ke Cina, utang pemerintah hanya US dollar 1,58 miliar, sementara utang swasta US dollar 20,19 miliar. Sementara itu, untuk sektor swasta juga mengalami penurunan setelah mengalami peningkatan hingga US dollar 3,5 miliar pada April. ULN swasta pada Mei akhirnya mengalami penurunan US dollar 1,5 miliar.